kuncinya di hasil akhir. Kalau udah harga dia dapat Baik. baik, kemudian barangnya laku, apalagi Iya. sampai dicari-cari sama orang. Nah, itu di sanalah kepuasannya Iya, iya. seorang petani itu Iya. ininya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hari Murti. Kali ini saya bersama Tude, seorang pemuda yang sekarang dia terjun dan mendalami bidang pertanian. Itu sesuai dengan latar belakangnya, latar belakang pendidikannya, juga keluarganya. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan lebih dalam lagi dengan Tude. Tude, bisa kenalkan dirinya dulu ya? Ya, halo, nama saya Pandi Putu Widya Paramarta. Akrabnya sih kalau di rumah itu dipanggilnya Tude. Itu sebenarnya singkatan dari kelahiran saya. Jadi saya lahirnya 1 Desember. Jadi 1 tu dan D-nya itu Desembernya. Jadi sederhana sekali kalau orang tua ngambil singkatan. Tadi udah sempat disinggung sih latar pendidikan. Untuk kuliahnya sih ya, mungkin fokusnya kuliahnya. Saya kuliah di Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang. Ambilnya S1-nya Fakultas Pertanian, jurusannya agribisnis. Oh, jadi di pertanian ada jurusan ada, lagi ya? Ya, kalau pertanian ada 2, ada agroekoteknologi, kemudian ada agribisnis. Kalau saya sendiri di agribisnisnya. Kalau agribisnisnya dapat juga dasar-dasar tentang itu, cuman lebih fokusnya ke manajemennya. Jadi agribisnis itu kalau waktu kuliah dulu teorinya nih, sedikit yang masih ingat. Biasa 40% aja yang masih diingat paling. Sedikit masih ingat. Kalau agribisnis itu pertanian mencakup semua. Jadi dari hulu sampai ke hilir dia. Artinya dari on farm budidaya, kemudian produksi. ada panen, ada pasca panen, kayak pengolahan itu, misalkan kayak saya itu fokusnya untuk komoditasnya kan sekarang untuk saat ini di padi, jadi komoditas padi. Karena kebetulan juga aktif di Subak, jadi kalau di padi itu ada penggilingannya, nah itu masuk di pasca panen. Jadi setelah panen ada penggilingan, kemudian ada akademisi juga di sana. Jadi agribisnis itu sebenarnya luas sekali, jadi harus ada banyak, nggak bisa petani yang nanem aja, on farm aja gitu loh. Kalau orang umum kan taunya itu, yang namanya petani ya dia yang kerja di tradisional banget artinya. Yang kerja di sawah itu yang namanya petani. Nah kalau dulu waktu kuliah yang namanya di agribisnis itu, semua yang ada di dalam cakupan sektor pertanian ya termasuk dalam profesi petani itu gitu loh. Baik di pengolahan, sarana produksi juga, penyediaan pupuk, penyediaan bibit. Nah itu juga termasuk profesi pertanian, pemasarannya juga. Ini berarti luas sekali ya sebenarnya ya. Makanya pertanian itu sebenarnya luas kalau teorinya nih teorinya. Setelah ke lapangan lebih luas lagi sebenarnya. Pertanian itu jadi nggak cuman yang nanam, kemudian kita jual hasilnya nggak sederhana itu. Ya karena orang terstigma, artinya pandangan orang terhadap petani itu adalah Pak Tani aja kan, orang yang bekerja di sawah saja, yang ada di sawahnya aja gitu. Ya itu dia, artinya, nah sekarang kita terbuka lagi bukan hanya Pak Tani yang kerja di sawah, tetapi dari lahannya sampai produksinya bisa dibilang begitu ya? Iya, sampai ke hilir. Sampai ke hilir, kan pemasarannya, sampai yang mendistribusikan, karena nggak bisa petani itu dia sendiri, dia yang artinya dia yang udah dia di on farmnya lebih ideal gitu. Kalau misalkan ada yang memasarkan juga, jadi petani dia lebih berfokus di sana. Tapi ada sebagian yang juga mengambil semuanya itu, jadi dia juga bertani juga, memasarkan juga, tapi agak kurang ideal. Kalau cari idealnya harus banyak pihak yang dia termasuk akademisi tadi yang sempat saya singgung. Akademisi misalkan apa sih teknologi baru yang melalui riset yang bisa disampaikan ke petani. Biasanya kan gini, kalau petani itu kalau senengnya kalau sesama dia ngasih tahu atau memberi informasi, sharing informasi, ngapain gitu, saya juga biasanya gini, hasilnya segini. Nah kalau misalkan
ada dari profesor atau apalah ini, oh ini ada dibikinin acara terus ada profesor datang, beda antusias, terutama yang di daerah, di lingkungan daerah saya. Merasa ada guru ya mungkin ya. Berasa ini, oh ada informasi gini. Paling enggak mungkin dari 50 petani yang diajak waktu acara itu, paling enggak mungkin 4 sampai 5 orang itu dia mau mencoba, apa yang dia disampaikan itu, walaupun enggak semua. Jadi memang beda sih kalau dari luar, makanya itu penting poin akademisi dan pemerintah di sana. Itu juga ada besar sekali pengaruhnya. Kalau pemerintah itu biasanya selain dalam adopsi inovasi teknologi, biasanya pemasaran juga, controlling itu yang di sana. Penting ya. Kita kalau bisa hanya buat saja tapi nggak bisa menjual gitu. Nah betul, kalau ada permasalahan itu biasanya pemerintah lah yang menjembatani kemana kita harus bawa produk kita. Makanya petani itu kompleks sekarang. nggak cuma nanem kayak tadi bilang gitu loh. Ketika bibit nggak ada, pupuk nggak ada, pasti larinya ke pemerintah. Pemerintah gimana nih, kok nggak disediain pupuk bersubsidi atau apa, pupuk mahal, atau harga misalkan di petani jebol, ada apa, larinya pasti ke pemerintah. Gimana nih peran pemerintah pasti akan masuk di sana perannya. Itu udah pernah kita buktikan di Subak Dan Bengkel. sistem itu sudah ada kan, artinya sudah jalan kan. Nempelnya pasti harus lewat kelompok, komunitas artinya. Lewat kelompok, namanya kita petani di Bali. Kan kita punya subaknya. Punya itu dia, kita punya lokal jeniusnya subak. Kelompok petani bisa dibilang gitu ya. Kalau subak itu sendiri pemahaman saya pemahaman saya, kalau subak itu awalnya kan manajemen irigasi saja. Zaman dahulu manajemen irigasi, tapi dia konsepnya luar biasa. Benar. Dia mengangkat konsep agama Hindu kita, yaitu Trihita Karana. Mengangkat konsep Trihita Karana, harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, kemudian dengan lingkungan. Itu kan nilai yang luhur sekali yang diterapkan di Subak. Nah, konsep itulah yang mungkin yang membuat Subak itu realnya sekarang. Kebetulan saya ada di Subak Bengkel. Jadi Subak Bengkel namanya kelahiran desa kelahiran saya lahir di desa Bengkel. Jadi kelahiran kita di sini ada Subak Bengkel. Di Subak kita syukurnya sampai saat ini konsep itu masih bisa terus berjalan gitu loh. Paling tidak, bahkan itu yang membuat kita bisa semakin solid, bisa semakin berkembang. Benar. Kenapa saya bilang gitu? Karena harmonis dengan Tuhan, misalkan kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan nanti kepada Tuhan, kan? Misalkan, benar. Jadi kita punya tanggung jawab. Kalau kita melakukan ini ada apa gitu, ribut-ribut di sawah atau apa, kembali ke Tuhan. Nah itu syukurnya di sini masih cukup kuat lah, bisa kita ini, selain secara bentuk yang bisa kita lihat kan dari upacara dan sebagainya, tetap itu dilestarikan. Kemudian kalau dengan alam, syukurnya dari sisi kecukupan air di sini. Padahal kita di hilir beli ini. Ini hilir Subak Bengkel itu kita di pesisir, dekat dengan tanah lot kan, kita di sini daerah pantai. Jadi sebenarnya kalau dari ketersediaan air kita sudah yang paling terakhir. Jadi sudah habis, kita sudah tidak ada yang pakai lagi air kita ini. Jadi kita yang paling terakhir. Dan tidak ada sumber airnya itu bukan dari, artinya kayak di daerah pegunungan itu ada sumber air yang ini. Jadi di sini kita dari Tukat di Panan Selatan, jadi dari sana diangkat di bendung, kemudian dialirkan ke sini. Jadi daerah desa Bongan di sana, di bendungannya di sana. Jadi syukurnya itu cukup untuk mengairi kita luas lahan di sini 300 hektar. 300 hektar di satu subak ini ya? Ya, 330 sih tepatnya, 330 hektar di satu subak ini. Jadi itu masih, Astungkaru masih cukup. Jadi memang kalau dari itu yang berusaha kita lestarikan gitu loh, dengan alam kita yang masih menyediakan kita air. Karena faktor penting biasanya yang saya lihat di subak-subak yang lain, yang bikin dalam tanda kutip ada keributan itu karena ketersediaan airnya nggak ada, rebutan. Air konsumsi. Benar. Belum ada perumahannya, silahan. Itu sering saya dengar waktu pelajaran SMP itu, masalah subak itu kadang-kadang ada yang kecurangan
aliran air seperti itu ya. Karena airnya terbatas gitu loh. Airnya peluang-peluang Iya. dan kesempatan itu dilakukan. Tapi kalau di sini karena syukurnya masih cukup, walaupun tidak ada hujan atau musim kemarau, Tetap itu ada air, tetap masih ada air. Padahal kita hanya, saya cerita tadi, hanya mengangkat dari bendungan, karena kalau saya lihat di sini ngatak tiis istilahnya. Jadi banyak air yang terbuang, karena kan daerah hulunya itu nggak hulu sih, tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengahnya itu sudah banyak perumahan, jadi air-airnya banyak yang tidak terpakai. Sehingga kita yang terakhir yang menerima di sini. Tadi apa sungai apa tadi? Iya, Panan Selatan kalau nggak salah. Panan Selatan. Selalu ada air ya. Syukurnya selalu sih sementara ini. Nah itu yang dengan alamnya, kemudian sama manusianya. Ini yang paling penting menurut saya. Jadi, supaya harmonis kan. Ini yang paling penting, yang paling susah. Paling susah kita ikat untuk, ya itu dia. Paling susah kan, karena kan banyak orang kan. Iya, pikirannya banyak. Iya, banyak orang, banyak punya pendapat, banyak punya mau. Iya. Jadi memang, tapi syukurnya semuanya harus didasari berdasarkan rapat. Itu poin pentingnya. Rapat penting ya. Tata cara rapat juga ada kan. Jadi itu poin pentingnya. Jadi harus berdasarkan rapat. Jangan misalkan siapa pengurus atau ketuanya atau pekaseh maunya pekaseh aja. Nah itu kadang-kadang yang kepentingan pribadi itu ya. Betul, yang membuat ada gesekan-gesekan akhirnya gitu. Tapi walaupun nanti akhirnya keputusan ya tetap diambil oleh pengurus itu, tapi didasarkan atas rapat tadi. Jadi di rapat itulah kita mau A, B. Lebih baik dikeluarkan semua. Betul, baik kita ribut di sana daripada nanti di luar lagi kita mencari massa, ngumpulin massa gitu, nyari kelompok siapa yang setuju nggak setuju. Jadi memang lebih enak. Nah itu yang saya lihat, karena di sini kan banyak, lumayan 19 tempe. Jadi 19 kepala kelihan tempe. Jadi 2 desa, beli Subak Bengkel ini 2 desa, Desa Bengkel dan Desa Pangkung Tibah. Berarti wilayahnya sampai sampai ke pantai, betul, kan? Sampai ke pantai. 2 desa. Nah, itu ada 19 TP. Jadi ada 19 kepala ditambah 4 pengurus. 4 pengurus inti. Nah, itu ada pekaseh, wakil, bendahara dan sekretaris. Itu tetap ada. Jadi apapun keputusan yang ada di Subak harus didasari rapat pengurus inti dulu, rapat, kemudian apa yang ingin disampaikan baru kita rapat ke klien tempe dulu. Nanti klien tempe yang menyampaikan ke anggotanya masing-masing. Jadi nggak bisa kan anggota beli di sini 500. Nggak bisa diarahkan semuanya langsung ya? Nggak bisa, apalagi corona sekarang kan. 25 orang katanya. 550 sekian kalau nggak salah. Itu jumlah anggotanya? Jumlah anggota petani. Kalau mungkin tidak semua aktif. Benar. Semua aktif, ada petani penggarap, ada yang pemilik lahan. Artinya kalau Subak itu pemilik lahan langsung sebagai anggota Subak? Atau bisa di luar itu juga? Di luar petani penggarap itu? Penggarap bisa. Bisa sebagai tapi dia berada di wilayah Subak Bengkel, dia memiliki hak sebagai Krama Subak. Walaupun dia hanya penggarapnya saja, tapi sekarang tergantung pemiliknya mau memasukkan si pemilik biasanya si pemiliknya yang masuk. Tapi nanti diwakilkan, misalkan ada dapat pupuk atau kebutuhan lain, karena di sini kan ada pengelolaan pupuk juga dipegang oleh Subak, jadi dia yang menyiapkan. Jadi realnya sekarang Subak itu kayak tadi bilang, awalnya hanya irigasi yang berkonsepkan Trita Karana, tradisionalnya begitu. Jadi yang penting air teralirkan ke masing-masing sawah, terbagi secara merata, secara seadil mungkin, kan itu dulu konsep awalnya. Nah sekarang perkembangannya Subak, kebetulan saya baru masuk di Subak itu maksudnya masuk menyelami lebih dalam tentang Subak itu dari 2016. Setelah tamat? Saya tamat 2013. Oke. Sewaktu kuliah berarti ya? Iya, 2013 sebenarnya sudah sempat Subak, tapi di Jatiluwih, belum di daerah Subak Bengkel sini, di Jatiluwih di Tabanan. Terus kenyataannya sekarang kalau untuk Subak saya sendiri di sini tidak hanya dia
dalam penyediaan air saja, pengelolaan air saja. Mulai ada transformasi tanpa mereka sadari nih sebenarnya, tanpa pengurus-pengurus itu sadari, mulai ke unit-unit usaha yang bisa menghasilkan profit untuk kesejahteraan anggota dan pengurus. Kan kalau dulu kan Subak namanya pasti konsepnya ngayah gitu. Ngayah, non profit lah ya. Non profit. Nah, sekarang mulai ada apa ya? Pergeseran tanpa disadari, tanpa disengaja, tanpa ada niat untuk seperti itu, gitu. Saya lihat ini pengurus perhutanan mereka nggak pernah orientasinya harus dapat keuntungan sekian, terus ini enggak. Mungkin apa kalau bahasa kampus itu trial and error itu ya. Betul. Jadi itu kenapa saya bisa bilang gitu, soalnya awalnya itu dari pengelolaan pupuk. Kalau umumnya pupuk itu dikelola oleh perusahaan atau pengusaha, perorangan atau beberapa orang, baru terus kemudian karena harus dibayar cash kan itu, jadi harus dibayar cash, pupuk misalkan ngambil di mana, di penyedia, distributor, terus dibayar cash. Kalau di sini baru dari pupuk tadi bayar cash, baru dibagikan ke petani-petani. Nah kalau di Subak Bengkel, bersyukurnya secara tidak sengaja tadi gitu oleh pengurus, mereka berinisiatif untuk mengelola pupuk ini, persediaan pupuk ini itu lumayan beli 300 hektar pupuk petani itu yang subsidi nih, kita bicara yang subsidi itu lumayan banyak gitu. Jadi itu dikelola langsung oleh pengurus, menunjuk beberapa orang. Nah dari sanalah ternyata kemudian dibentuklah sejenis simpan pinjam tapi berupa pupuk. Koperasi ya mungkin ya. Koperasi sih enggak, makanya tadi kalau koperasi kan kelihatan banget bisnisnya. Nah kalau di dalam ini Subak itu sendiri secara tidak sengaja dalam Subak sendiri dia membuat sendiri pengurus lain, ketua, tidak berbadan hukum, hanya berbadan usaha, setelah surat keterangan usaha saja dibuatkan. Awalnya sekarang UPS kalau nggak salah namanya, karena memang harus dari pemerintah, harus ada nama UPS, unit pengelola sarana atau apa itu, produksi atau apa. Nah jadi dibuatkan UPS. Nah di sanalah mulai berkembang simpan pinjam tadi. Jadi petani boleh ngambil rabu, ngambil pupuk itu, kemudian dibayarnya setelah panen. Setelah kita panen baru dibayar. Tapi dia nanti ada dalam tanda kutip kayak bunga yang dikenakan atas dia pinjaman, karena ini kan harus dilunasin kan di ini. Nah awal modal dana itu memang kalau tidak salah memang disediakan oleh pemerintah. Jadi barang siapa yang mau mengelola itu. Nah sampai sekarang terkumpul cukup besar gitu loh, dan itu dilaporkan setiap akhir tahun ke di Subak. Pengurus, ke anggota ya. Ke anggota dan ke pengurus, bahkan sampai ya kayak SKU lah istilahnya ya. Ada SHU ada SHU kayak di koperasi gitulah ininya konsepnya. Tapi tanpa disengaja mengalir begitu saja. Dan inti awalnya saya coba berbincang-bincang dengan di sana, kok bisa sampai ada begini gitu. Mereka bilang intinya sih dulu pengennya paling enggak pupuk itu kita yang kelola, untuk kita ketersediaannya tetap ada, untuk petani-petani kita terus ada. Tujuannya cuma itu, masalah memastikan itu, misalkan itu Beliari. Jadi nggak ada mikir dulu mau ada mau sampai seperti sekarang ada unit usaha, kemudian ini. Nah itu yang awalnya dipupuk, kemudian ada lagi Alsintan, alat mesin pertanian. Kan banyak tuh bantu-bantuan mesin pertanian, karena ada model traktor atau apalah, power tracer yang buat ngerontokin padi. Nah itu juga dikelola di sini. Itu bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah. Sama kayak pupuk itu kan juga bantuan pemerintah awalnya, sampai akhirnya kita bisa kelola sendiri karena tadi ada pemupukan modal lah istilahnya dari dalam tanda kutip bunga tadi yang dikenakan ke masing-masing petani itu. Kan jadi terpupuk modalnya, jadi kita nggak perlu lagi pakai atau dana itu bisa kita gunakan biasanya dipakai untuk perbaikan balai Subak. Itu kan juga biaya operasional walaupun memang ada dari pengaci dan sebagainya, tapi tadi saya cerita Subak nih 300 hektar belum istilahnya, kalau istilah pengurus tiang tuh belum ngodalin di pura bedugul, puranya aja ada batu les apa tuh, saya juga nggak begitu paham, masih banyak. Nah itu akhirnya dari biaya pengaci itu habis di sana. Ada bantuan juga dari provinsi kan, bantuan biaya-biaya dana dari provinsi khusus untuk alokasinya khusus untuk Subak. Nah itu untuk biaya upacara dan sebagainya.
Jadi untuk di luar itu pembangunan bisa ditambah-tambah lagi dari unit usaha tadi. Iya. Yang Alsintan, traktor, apa itu juga dikelola, ada pengurusnya sendiri. Artinya itu satu barang misalnya dikasih bantuan tadi seperti traktor, itu Subak yang punya kan? Masuknya ke Subak, bantuannya tetap ke Subak. Kemudian kalau memang ada petani yang mau menggunakan, ada beberapa sistem yang yang bisa dipakai. Yang pertama ini udah umum ya ininya. Apa namanya, sistem sewa, artinya biasanya Subak itu dapat 60%, 40% ke operator atau tenaga kerjanya. Jadi 60% itu, dan 60% itu dibagi lagi. Ada yang masuk ke Subak, kemudian ada yang masuk ke pengelolanya tadi. Jadi Subak itu badan besarnya, Alsintan ini unit usaha kecilnya lagi. Sama dengan UPS tadi. Jadi Subaknya tetap di bawah, UPS-nya tetap berada di strukturnya Subak. Jadi itu dikelola lagi. Nah, Alsintannya juga begitu. Jadi 60%, 40%, 40%-nya punya tenaga kerja. Nah, 60% itu kan ada operasional, perawatan, kemudian pemupukan modal. Walaupun memang mesinnya mesin bantuan, tapi kan dirawat, tetap harus ada perawatannya. Nah, yang kedua, ada yang kadang gini, soalnya beberapa kasus itu ketika mesin itu dipakai langsung oleh petani, kayak traktor, jadi tidak dia langsung tenaga kerjanya. Gimana dong ininya baginya? Jadi kita terima bersih aja. 60 tadi itu. Misal enggak, kita misalkan sawah traktor itu kan kenanya satu are itu kalau kayak sekarang 22.000 kalau nggak salah, 20 sampai 22.000 per are. 100 are itu 100 meter persegi. Betul, 100 meter persegi. Dikenakan 22.000 lah per are itu. Nah, misalkan itu. Nah, karena dia petaninya langsung yang bekerja, tanpa lewat operator, langsung dia yang bawa alatnya ini. Ada yang misalnya 10.000 aja dikenakan. Nah, tapi ada perjanjiannya, kembali alat harus seperti yang diambil, masih hidup, karena pernah itu pengalamannya. Tanggung jawab kata pengurus lah pengurus, yang namanya petani kan juga apa namanya, mesinnya besar, traktornya dia nggak bisa ngeluarin karena rusak, nggak bisa ngeluarin di sawah. Pengurus juga udah lingsir-lingsir, kebetulan pengurus yang di sini, jadi harus nyari tukangnya ke sana ke sini. Jadi kok malah dapatnya itu misalkan dapatnya 500.000, biaya yang dikeluarin 2.500.000 untuk perbaikan. Untuk perbaikan gitu loh kan. Loh, kok malah jadi gini gitu loh. Akhirnya dibuatlah kesepakatan kalau pakai alat ya kembalinya harus seperti semula seperti semula. Dan satu lagi, kadang ada juga sistemnya kita terima bersih aja di Subak. Jadi pengurus Subak misalkan satu alat kayak power tracer, satu musim panen itu berapa yang diberikan oleh petani itu. Jadi mau kerja dia 10 are, 30 are, pokoknya satu musim kita buat kontrak berapa, 1 juta misalkan. Jadi mau dipakai nggak dipakai, dan tapi perjanjian tetap alat kembali harus. Ya ini makanya tadi saya bilang ada 3 macam-macam, karena tadi petani saking banyaknya maunya beda-beda. Tapi kita pengennya alat ini jangan sampai pengurus-pengurus itu mau, pokok siapapun mau pakai silakan. Jangan sampai alat ini tidak terpakai, itu poinnya. Tapi tetap harus bertanggung jawab ketika ada kerusakan. Belajar lah bertanggung jawab. Ya, ketika ada kerusakan apa ya, terkadang bisa biayanya lebih tinggi dibandingkan kita pakai sewa. Kita pakai sewa misalkan mungkin habisnya 1 juta gitu, karena nggak tahu mungkin pas pemakaian, kesalahan pemakaian atau apa. Kalau yang sewa itu berarti operatornya dari Subaknya ya, sudah ada operator. Iya. Kalau yang mau tadi, yang pertama tadi, yang 60%, 40% itu operatornya langsung operator terlatih lah ya. Iya, yang sudah menjalankan itu. Itu biasanya anggota Subak, bukan? Iya, kebanyakan sih artinya warga-warga kita juga di sini, anggota Subak juga. Iya. Itu tadi apa tadi yang masalah pupuk, masalah alat bantu itu. Kemudian kemarin tuh dia dapatnya bantuan dari pemerintah soal apa? Pengering padi. Oh ya, nah ada satu lagi. Kan, ya? Ada satu lagi, tadi saya belum sempat cerita. Nah, ada unit-unit usaha lagi di luar itu. Tadi kan udah pupuk sudah, Alsintan sudah. Kemudian ada bantuan berupa dana yang dikelola. Dana itu diberikan kepada Subak untuk
serapan gabah istilahnya. Serapan gabah dari Serapan Subak gabah itu dari sendiri. dari Subak itu sendiri. Jadi harus beli gabah di petani. Jadi jangan sampai nanti ada gabah yang tidak terjual. Iya. Nah, makanya kita di sini semenjak saya tahu nih dari 2016 nggak pernah ada di sini namanya gabah itu tidak terambil. Artinya ya nggak tersuplai laku lah, gitu ya, loh, ya, nggak ya. laku gabah tuh nggak laku, terus bahkan cenderung Kurang mungkin agak sombong nih ya. Apa namanya, cenderung laku keras dan harganya di sini beda di Subak Bengkel. Lebih baik lah ya. Harganya lebih tinggi, bisa ya. cenderung dibilang lebih tinggi. Pertama mungkin karena penentuan musim tanam. Ini kan serempak semua, jadi kalau udah tanam, Pekaseh sama pengurus sudah bikin kesepakatan tanam, semua harus tanam dalam waktu 1 bulan biasanya range-nya. Jadi nggak boleh ada yang sampai lewat 1 bulan itu. Jadi panennya pun serentak, dan memang percaya nggak percaya nyari tetebeknya itu ada hitung-hitungannya. Kalau saya masih belum masuk tuh ilmunya ke sana. Itu ada masalah kalender Bali itu yang semua masalah tuh. gugusan Kalau Pak bintang Ari tuh kayaknya dihitung. lebih pro tuh yang kayak begitu. Kalau saya belum, bukan mahir. Saya belum masuk ilmunya. Ya, kapan masa tanam itu ya. Kapan masa tanam itu. Nah, kembali lagi tadi unit usaha itu kita dibantu berupa dana. Nah, dana inilah yang kita kelola. Dana ini kita kelola. Itu awalnya sebenarnya saya bisa masuk ke Subak 2016 karena ada bantuan dana. Kebetulan bukan saya sih, orang tua. Orang tua ya. Jadi orang tua saya punya penggilingan, penggilingan padi, sedangkan di Subak itu dia tidak ada penggilingan, jadi nggak punya penggilingan. Kan disuruh beli gabah, disuruh serap gabah. Penggilingan itu bahasa Balinya slip mungkin ya? Slip ya, slip padi. Sedangkan Subak itu dikasih bantuan uang beli gabah, dia nggak punya penggilingan. Akhirnya sistemnya kerjasama tadi. Tetap kan konsepnya cerita karena yang sesama manusia itu, nah dikerjasamakanlah ke Krame Subak yang punya penggilingan. Nah, dikerjasamakan di sana. Nah, kita kelola. Jadi itu dilaporkan setiap bulan berapa kita bisa beli gabahnya, berapa di stok istilah cadangan gabah itu jadi harus ada. Jadi nanti kalau Pak Ari mau keliling-keliling, kita lihat di penggilingan, itu harus ada stok cadangan gabahnya, karena kan kebutuhan beras kan kaitannya nanti. Jadi jangan sampai malah kita penghasil gabah di sini, masyarakat di desa tadi Bengkel sama Kung Tiba nggak punya beras, nggak punya stok lah dulu. Kalau masalah bisa beli enggaknya kan tergantung ini kan. Jangan sampai itu. Nah, itu harapan pemerintah. Nah, dari 2016 itulah kita kelola dana itu sampai di 2018 dapat lagi dana, tambahan suntikan dana lagi. Nah, itu bagus nih programnya nih yang 2018. Kalau yang awal tadi hanya untuk nyerap saja terus kita stok. Nanti kita bisa jual. Nah, yang 2018 kita dapat bantuan dana, tapi kita jual ke toko-toko yang sudah ditunjuk ada kerjasama. Harganya pun dipatok oleh pemerintah. Jadi toko itu hanya boleh ngambil keuntungan. Jadi kemasan 5 kilo, toko itu hanya boleh ngambil keuntungan 200 rupiah per kilo. Jadi cuma 1.000 rupiah per kantong 5 kemasan kilo 5 kilo. Nah, berasnya itu karena dia pertama ngambil langsung di penggilingan, otomatis kan harganya tidak kena pihak lagi kan. Rantai pasoknya terpotong. Penggilingan langsung ke toko langsung ke konsumen. Toko tani ini sudah toko tani istilahnya. Toko tani ini sudah ditunjuk. Nah, kemudian otomatis harga kan lebih rendah sampai di konsumen. Kemudian itu program yang kedua, dan memang disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi biaya angkut, biaya itu disubsidi oleh pemerintah. Itu bagi saya bagus sekali program itu, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena memang harga berasnya jauh selisihnya jadinya dari yang pasaran. Misalkan harga beras pasaran 5 kilo 50.000. Nah, yang ini bisa sekitar 45.000, 46. Karena memang marginnya sangat sedikit. Kadang rantai pasoknya tadi dipotong. Nah, itu 2018. Nah, semenjak itu kemudian mulailah ramai nih, ada kunjungan-kunjungan. Awalnya Pak Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, karena kita ada bantuan dana tadi, dia berkunjung seperti apa sih di Bali, namanya Bali kan.
realisasinya waktu itu bagus dan sebagainya. Kok Bali ini kan kita di sini beras selalu tinggi harganya, Benar. karena memang Kualitasnya bagus juga ya. kualitasnya dan pariwisata kan. Iya, Kalau pariwisata kan dan memang harga gabah sini tinggi, beda sama di Jawa. Itu faktor Iya. penting pertama sih sebenarnya. Harga gabah misalkan di sini 4.700 Iya. range-nya, paling rendah lah 4.300. Iya. Itu kecuali kalau di luar panen raya lah Iya, ya ini ya 4.300. Nah di Jawa bisa di bawah HPP bisa 3.700 kan, otomatis harga berasnya di sana Lebih murah. lebih murah. Di sini harga beras kita tinggi. Nah ada masuk program pemerintah ini Iya. yang beras murah. Saya dulu ikut keliling kan, kita apa namanya, kita cover juga toko taninya biar dia kan nggak punya fasilitas mobil, sedang kita harus Benar, basar benar. murah dan sebagainya. Kita bantu mereka basar murah. 1 ton itu kita jual 1 jam 2 jam lah Habis. sudah habis. Kita masuk ke desa-desa kayak di Kelungkung, daerah Dawan, kemudian di Gianyar, Iya. di apa nama lapangan di Gianyar itu, di sana Iya, kita buat basar murah. Di Renon, Iya, hutan iya, iya. Renon. Itu, Iya, ya sering ada kegiatan Ah, tani kan kita sana buat, ya. kita share di sana berasnya. Nggak jam 6 atau orang Car Free Day itu kan hari Iya, Minggu iya, kan pagi, jam ya. 6, bisa jam 8, jam 9 itu habis. sudah habis. Datang lagi teman yang lain yang bawakan Suplai suplai lagi. berasnya biar masih tersedia 1 ton itu Iya, kita. iya. Jadi memang karena selisih harganya jauh, heran lah Pak. Mungkin itu yang salah satu yang menyebabkan. Mulai dilirik. Dilirik, dibuatkanlah toko tani center di Ah. Denpasar, dibuat launching. Jadi launching toko tani centernya itu di Bali, launchingnya mereka dibuatkan. Nah itulah undang Pak Kepala Badan. Ceritanya panjang ya. Dari situ barulah Pak Kepala Badan datang, dilihat penggilingan. Kebetulan kita dengan luasan subaknya sebegitu luas. Memang di sini ada banyak penggilingan, Iya, ada iya. sekitar 5 lah penggilingan. 5 ya. 5 penggilingan, tapi dilihat dengan produksinya di sini sekitar rata-rata 7,5 ton lah per hektar. Per hektarnya. 7 sampai 7,5 ton, 300 hektar berarti kan sekitar 2.100 ton. Iya, ton. 2.100 ton dalam ini. Dilihat dengan produksi segitu, ngeringinnya gimana gitu iya, pertanyaannya. Ngeringinnya gimana ini prosesnya. Dilihat kita punya lantai jemur itu kecil. Iya, iya. Kapasitasnya maksimal diisi 5 ton lah, 5 ton maksimal Sekali jemur. tapi iya. kan mengandalkan matahari kayak, Iya, kayak iya. sekarang mendung, Ya sudah. bisa kayak nggak kemarin efektif 3 ya. hari nggak efektif, udah 3 hari 4 hari keburu gabahnya masuk lagi yang basah, gabah dari sawah, Iya, gabah iya. kering panennya masuk lagi, keburu rusak. Iya, Nah, ada iya, risiko rusak itu. Nah, kita sampaikan ke Pak Kepala Badan. Iya. Kemudian ada lalui aspirasi juga salah satu partai anggota dewan yang kita di apa namanya di DPR RI, Ya, disupport sama mereka disupport ya. juga oleh beliau, apa namanya, kira-kira kebutuhannya apa. Ya. Nah dari sana juga karena banyak dari dinas pertanian juga, tadi saya bilang penting peran pemerintah itu karena dilihat kita memang membutuhkan itu. Dilihat gabah karena ketat sekali verifikasinya, mulai dari dinas kabupaten Iya. diverifikasi, dilihat, ditanya berapa kapasitas. Jadi takutnya mangkrak gitu loh, karena Iya, dalam kutip iya, sering iya. tuh bantuan pemerintah katanya apa namanya terlihat bagus, terlihat bagus, tapi ternyata nggak bisa. kepake Iya, gitu iya. loh, nggak dioperasionalkan dengan baik. Nah maka itu ada verifikasi kabupaten, ditanyalah di sana produksinya berapa, jual berasnya kemana. Iya. Bener nggak bisa masarin dalam Sesuai, ya dalam jumlah apa namanya, kalau dikasih bantuan ini produksinya segini jadinya bisa nggak kira-kira Iya, masarin. Nah terus provinsi dinasnya juga verifikasi ke sini, kemudian sampai orang Kementerian Pertaniannya juga Pusat turun. Nah turunlah akhirnya bantuan vertical dryer itu Vertical dryer ya namanya. akhir tahun 2018. Saya ingat banget tuh bulan Oktober. Kita baru, jadi Oktober namanya proyek pemerintah, tahun 2018 2018 ya. ya, jadi Desember sudah selesai kan. Kalau beli hari pernah Iya. ambil ini tendernya, Iya, pemerintahan. Oktober 23 lah gitu, 23 Iya. Oktober turun, Desembernya udah selesai, jadi kayak Super ngebut super ngebut. dan Super dipenuhi ngebut. dengan banyak regulasi-regulasi administrasi yang banyak, belum BPKP, Iya, audit ya. audit pas pembangunan turun. Setelah selesai pembangunan turun, mereka
Pokoknya dia mengulik-ngulik lah, Iya. ngulik-ngulik semua. Mereka juga mau aman kan? Betul, Iya. betul. Iya, Konsepnya sih itu Hmm. sebenarnya. Iya. Jadi 2018 itu dapatlah bantuan pemerintah, kita dapat bantuan pengering, vertical dryer, jadi mesin pengering, dan memang benar-benar bisa saya bilang sangat membantu ya. sangat membantu sekali alat ini. Jadi kita dibantu 2018 itu mungkin awal produksi atau produktivitas kita 1 tahun itu sebenarnya bisa serapan sampai 50 hektar maksimal ya. Iya. Ini maksimal, kita cerita maksimal 50 hektar. Cuman gabahnya banyak lari ke kabupaten lain. Dari sini. Dari sini Oh. kita jual ke kabupaten lain karena 50 hektar itu kan kita perlu dana, perlu modal kan. Iya, iya, iya. Memang ada bantuan pemerintah tadi yang saya cerita 2 itu, Iya, tapi iya. nggak cukup juga untuk mengcover. Ya, tapi intinya kan saling bantu kan? Nah, Iya, saling iya. bantu, take and give. Ketika di sana ada panen, Iya. saya Ambilnya ke sana. ambil ke sana bahan baku untuk Iya, kesediaan iya. stok di sini. Nah, itulah larinya keluar kabupaten. Bahkan kalau dulu sampai sekarang banyak gabah itu lari sampai ke tetangga, ke Keluar Banyuwangi. kabupaten. Oh, ke Banyuwangi Iya, justru ya? ke Jawa di sini gabahnya, dan tuh harganya jauh lebih. Nanti Nah, bisa dibilang surplus lah di sini kan? kalau untuk kebutuhan sini ya sudah jelas. Sudah jelas ya. Kalau Tabanan saya nggak tahu ya. Kalau itu harus sama orang dinas lah, yang dinas pertanian yang lebih paham. Tapi kalau kita di sini, karena gini, beli tanamnya 1 bulan serempak, panennya Iya. juga 1 bulan serempak. Oh, 300 oke. hektar serempak Iya. kan nggak bisa. Kita nggak punya modal untuk Nge-keep itu. nge-keep itu Iya, semua. iya. Walaupun sini ada 5 penggilingan tadi, Iya, iya, iya. nggak bisa. Dan memang di sini semua terbuka, nggak. Nah, sekarang kan nggak bisa lagi kayak zaman dulu. Bener, mau monopoli. Meseko istilahnya, Iya. kita sama penggilingan di sini, Iya, iya, segini iya. ambil. Sekarang nggak bisa, semua udah via WA, nota bisa difoto nih, saya Ya, sudah notanya ambil. segini diambil sama penggilingan di sana, Iya, masa di iya. situ masih ngambil harga segini. Ah, Nah, itu. Jadi Iya, iya, 2018 dapat bantuan pengering itu. Dan Ya, sudah operasional setahun kurang lebih ya? sudah Lebih ya? lebih setahun, Lebih setahun ya? lebih. Nggak ada Sampai saat problem ini sih. sudah lancar. Pas tungkal. Memang dapatnya yang bantuannya, mesinnya memang lain daripada yang lain lah pokoknya. Apa Alatnya bisa dibilang bagus. ini yang pertama di Bali bantuan ini atau Enggak, ya? Sebelumnya sudah ada ya? dari yang saya tahu 2012 sudah pernah ada. Cuman bentuknya beda-beda. Oh, bentuknya beda. Bentuknya beda-beda, bentuk Sesuai bantuannya. kapasitasnya mungkin. Ada kapasitasnya beda-beda, terus Oke. jenis alatnya beda-beda. Kalau dulu bantuannya tidak sama bangunannya, kalau ini lengkap dengan bangunan sama pengeringnya, dan tinggal dijalankan, Operasi aja ya? tinggal operasi aja. Kadang-kadang kan namanya bantuan tuh perlu adaptasi kan, Iya, ada perbaikan dan sebagainya, ada kerusakan apa. Kalau ini benar-benar dari teknisinya apa dan sebagainya, bantuan alatnya tinggal kita Operasikan aja. operasikan aja. Nah, itu tadi banyak sekali, artinya kolaborasi dari lokal kita, lokal genius kita berupa Subak itu, dan juga warga kita, ke pemerintah juga kan, kolaborasi seperti itu kan? Betul. Itu saling betul. melengkapi, saling membantu kan? Betul, dan pemerintah juga membutuhkan kelompok-kelompok, karena basisnya kan harus kelompok, Iya, nggak iya. boleh ke perorangan. Iya, Jadi membutuhkan kelompok-kelompok yang benar-benar, karena kan verifikasinya Kompeten ya. ketat, kemudian ada pemeriksaannya, jadi pengen aman juga kan pemerintahnya, nggak mau duit negara. duit negara ya, pakai duit negara biar sama-sama aman. Dan memang kami sendiri di sini merasakan betul itu gimana ketatnya Iya. diperiksa itu, dari notanya, kemudian kwitansinya. Yang namanya kita petani ya, Benar. terutama pengurus-pengurus dia, yang penggiling syukurnya salah satu bendaharanya itu memang ini mantan Kompeten lah di bidang itu. kompeten di bidang Iya. itu. Jadi pensiun kabid Oh, oke. di salah satu dinas di Tabanan. Jadi dia ketat dia sama keuangan, uang keluar itu dia catat benar-benar. Nah, itulah salah satu poinnya Iya, kerjasama kita. Dan memang kami sendiri di penggilingan, ini cerita saya pribadi Iya, nih, iya. cerita saya pribadi, bersama orang tua merintis untuk kita hanya beli gabahnya, bukan padinya. Nah, Oke, itu bisa gitu juga ya? itu poin-poin penting. Jadi beda beli hari. Kalau kebanyakan tuh Artinya umumnya kulit padi itu. beli padinya kiloan. Oke. Jadi kalau kebanyakan itu belinya tuh tebasan, istilahnya per are padinya. Ya. Saya bayar harga
misalkan 200.000 per are atau 250.000 per are. Jadi petani itu tidak tahu dia hasilnya berapa kilo satu are padinya dia. Ah iya, tergantung bibitnya lagi kan. Tergantung perawatan, banyak faktor. Nah kalau saya dari penggilingan ini berdiri 2007. 2007 orang tua itu termasuk yang paling terakhir mendirikan penggilingan dari 5 penggilingan yang tadi saya ceritakan itu. Termasuk yang paling terakhir mendirikan penggilingan. Kemudian itu yang konsep yang bagi saya itu berbeda. Jadi orang tua saya tidak membeli gabah dengan sistem arean tadi per are atau per meter persegi dibelikan, tapi dia belinya per kilo. Jadi kalau memang petani mau hasil yang maksimal, jadi dia harus perawatannya juga maksimal. Hasil dalam artian rupiahnya. Nah akhirnya setelah 10 tahun itu dirintis, trennya yang berkembang di petani itu, kalau dia produktivitas tinggi, kita harga ngikutin harga pasar aja, harga gabahnya. Misalkan 4.000 atau 4.500. Kalau dia dapat 7 ton, kan otomatis sama yang dapat 8 ton kali dengan harga itu kan beda gitu. Sedangkan kalau arean itu rentan sekali itu di mau padi bagus mau padi jelek ya ikutin harga pasaran arean itu luasannya, karena luasan itu. Jadi petani itu nggak tahu misalkan pasaran waktu itu 200.000 harga sawah di petani pasarannya itu ya mau padi bagus mau padi jelek yang dapat untung ya si yang beli gabahnya itu gitu loh. Memang ada keuntungannya artinya ya masih ada sensasi judinya di sana kan ya. Gamblingnya. Mungkin karena orang tua saya ini ya mentalnya agak tapi termasuk saya juga. Saya setuju dengan sistem itu. Kenapa? Karena petani itu jadi nggak ada yang merasa dibohongi. Trennya enggak berlomba-lomba sekarang beli. Jadi kalau mau hasil yang bagus, hasil produksi yang jumlahnya banyak, ya kita harus benar-benar dirawat padinya. Yang untung siapa sih kalau padi itu dirawat dengan baik? Ya penggilingan juga kan, kita punya penggilingan. Jadi semua rantai pasok itu diuntungkan. Dari pasca panen, beras juga kualitasnya otomatis lebih baik. Nah itu berarti kan bagi saya ini sistem yang harus pemerintah pun setahu saya dulu waktu masih kuliah itu menyarankan untuk pembelian gabah, jadi bukan dijual secara luasannya, tapi memang merubah itu sulit. Jadi petani orang tua saya 10 tahun merintis itu, mulai dari saudara-saudara dulu, ininya, karena memang sudah terlanjur nak muluk itu kan ada istilah di Bali itu. Nggak berani berubah, tapi berarti orang tua berani ada terobosan ya. Betul, itu poin menurut saya juga yang penting yang kalau memang bagi saya itu bisa membuat kita berkelanjutan atau istilahnya sistem pertanian berkelanjutan itu. Jadi selain yang organik tadi, dari teknis banget tuh dari pembelian harga gabah, karena namanya petani setelah hasil akhirnya itu di sanalah dia kunci dari perasaan senang semua usahanya dia itu di sana. Kuncinya di hasil akhir, kalau udah harga dia dapat baik, kemudian barangnya laku, apalagi sampai dicari-cari sama orang. Nah itu di sanalah kepuasannya seorang petani itu ininya.